Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Adi Praitno, NPM 21530240002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SKK dan TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling terkait. SKK atau syarat kecakapan khusus merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus. Sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. Dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka, pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan ini terdiri atas dua golongan, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Syarat tanda kecakapan umum atau SKU meliputi berbagai bidang dan semua pramuka pada waktunya harus mencapainya. Sedangkan SKK atau syarat tanda kecakapan khusus meliputi hanya satu bidang saja. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seseorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda Gerakan Pramuka atau yang biasa disebut juga sebagai peserta didik. Peserta didik ini meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Tingkat dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkatan dan bentuknya adalah sebagai berikut. Untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat tanda kecakapan khusus atau TKK. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkat dan bentuknya adalah purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Untuk pramuka penegak dan pandega, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega sama, terdiri atas 3 tingkat dengan bentuk purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Penggolongan SKK dan TKK. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan atau bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah
Yang pertama bidang agama, yang kedua mental, yang ketiga moral, yang keempat spiritual, yang kelima pembentukan watak pribadi dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh SKK TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak adalah SKK sholat, SKK penabung, SKK khotib, SKK muadzin, SKK kori. Bidang patriotisme dan seni budaya TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh SKK dan TKK bidang patriotisme dan seni budaya adalah SKK pengatur ruang atau khusus pramuka siaga, SKK pengatur rumah, SKK pengatur meja makan, SKK memimpin menyanyi, SKK menyanyi, SKK pelukis, SKK juru gambar, SKK pengarah. Bidang kesehatan dan ketangkasan TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK dan TKK bidang kesehatan dan ketangkasan adalah SKK gerak jalan, SKK pengamat, SKK perenang, SKK penyelidik, SKK juru layar, SKK juru selam, SKK pendayung, SKK ski air. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan TKK pada bagian ini memiliki warna dasar hijau. Contoh SKK dan TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan adalah SKK juru kebun, SKK juru potret, SKK berkemah, SKK peternak ayam, SKK pengumpul perangko, SKK juru semboyan, SKK penjahit, SKK pengendara sepeda, SKK juru masak, SKK pencipta dirgantara, SKK pengenal pesawat terbang, SKK juru peta, SKK navigasi laut, SKK komunikasi, SKK penenun, SKK perahu motor. Lalu bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Contoh SKK dan TKK sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup antara lain SKK pemadam kebakaran, SKK pengaman lalu lintas, SKK pengaman kampung atau desa, SKK penunjuk jalan, SKK juru bahasa, SKK penerima tamu, SKK korespondensi, SKK PPPK, SKK pembantu ibu atau khusus pramuka siaga, SKK perawat anak. Lalu ada juga ketentuan dan cara pemasangan TKK atau tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dikenal di tanda kecakapan khusus dikenakan di lengan baju sebelah kanan di sebelah bawah tanda kuartir sebagai maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan. Tetampan dipakai sebagai selempang di baju atau dari pundak kanan ke pinggang kiri. Beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK. Hanya TKK yang ditetapkan Warnas yang boleh dipakai. Yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK, mencapai tingkat SKU siaga bantu atau bagi pramuka siaga, SKU rakit bagi pramuka penggalang, mencapai SKU bantara atau bagi pramuka penegak,
dan dilantik sebagai pramuka Pandega atau bagi Pandega. Seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya, atau penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka Pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Semisal setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lain. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.